Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, kita melanjutkan materi. Materi kita hari ini apa ya? Materi kita hari ini adalah kita akan sinkronisasi tabel. Ya, sinkronisasi tabel yang ada di database ke tabel yang ada di NetBeans. Gitu ya. Nah, untuk sinkronisasi tabel ini ya, kita perlu langkah yang perlu harus dilakukan adalah kita perlu menambahkan dependensi ya. C ya, itu nanti di pom.xml dan nanti di dependensinya ya. Kalau misalnya masih error, nanti bisa manual di sini. Ya, kemudian langkah kedua adalah kita akan memasukkan tabel ya, insert, masukkan tabel. Kemudian setelah tabel dimasukkan, nanti kita akan buat metode ya, metode untuk sinkronisasi data ya. Setelah data sinkron ya, selanjutnya apa? Selanjutnya nanti langkah keempat adalah kita panggil metodenya. Metodenya. Oke gitu ya. Jadi panggil metode ini bisa dimanapun ketika teman-teman selesai insert data, nanti di tabelnya itu nanti muncul kan gitu ya. Kemudian nanti di refresh. Kemudian kalau misalnya setelah edit data, nanti dipanggil metodenya untuk merefresh data lagi. Setelah dihapus datanya, nanti kita panggil metodenya untuk refresh data lagi. Jadi cuman hanya dipanggil metodenya saja ya, tidak perlu kita coding ulang untuk sinkronisasi data. Oke, kita langsung saja. Teman-teman silahkan buka NetBeans-nya. Kemudian kita masuk di halaman daftar aja ya. Jadi ceritanya untuk masuk di halaman daftar, anggaplah ini admin ya, usernya admin, karena yang bisa melihat semua isi user yang ada di database biasanya admin gitu. Nah, kita akan masukkan tabelnya di sini ya. Jadi kita langkah pertama dulu ya. Oke, menambah dependensi ya. Tadi menambah dependensinya namanya apa? rs2xml.jar. Gitu ya. Jadi ini silahkan teman-teman bisa search di Google. Banyak, tinggal teman-teman ketikkan rs2xml.jar. Ya, kemudian download ya jarnya. Oke, yang pertama adalah menambah dependensi ya. Saya nggak perlu praktekkan cara search-nya ya. Jadi teman-teman silahkan bisa search sendiri. Di sini dependensinya masih terakhir adalah MySQL ya. Oke. Menambahnya di pom.xml. Jadi silahkan di sini teman-teman menambahkan, ketikkan bisa dependensi ya. Dependensi ya, kemudian seperti biasa ya. Di sini ada grup ID ya. Grup ID, kemudian artifact ID ya. Kemudian
version ya. Version. Oke ya. Oke, di sini kita tulis rs2 net dot proteinit.sql ya. Net proteinit.sql boleh dbutils, di sini rs2 xml ya. Kemudian di sini versinya 1.0. Oke ya. Nah, langkah pertama kita untuk menambah dependensi selesai ya di pom.xml-nya. Kemudian setelah menambahkan di sini, teman-teman lihat dependensi ini belum muncul ya. Teman-teman save. Ya, lihat di folder dependencies ini belum muncul rs2xml-nya. Teman-teman cukup save saja, langsung muncul. Ya, langsung muncul. Oke, selanjutnya ketika teman-teman di sini masih error ada tanda pentung, silahkan klik kanan manual install artifact. Ya, selanjutnya teman-teman tinggal arahkan ke rs2xml yang sudah teman-teman download. Gitu ya. Oke ya. Sampai tidak ada tanda pentung di sini. Oke ya. Install lokali ya. Oke. Selanjutnya yang harus dilakukan apa ya? Yang harus dilakukan adalah kita akan langsung masuk ke halaman daftar ya. Ke halaman daftar di sini ya, teman-teman masukkan tabel. Ini udah ya, dependensi manual. Kalau misalnya masih ada error, masukkan tabel. Masukkan tabel, oke. Di sini kita akan bermainnya di halaman daftar ya. Teman-teman tinggal garis tarik bawah sedikit gitu ya. Kemudian teman-teman masukkan tabel di sini. Oke ya. Boleh dirapikan sedikit ya. Di sini tabel teman-teman itu tidak perlu mengubah tabelnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengubah isi tabelnya. Nggak perlu mengubah nama kolomnya ada berapa sih, jumlah barisnya ada berapa sih, nggak. Kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan database, teman-teman perlu setting jumlah kolom, nama kolom, jumlah baris dan lain sebagainya gitu ya, karena kita akan sinkron jadi tidak perlu. Oke, setelah masuk change variable name, saya ubah aja menjadi tabel ya. Kalau sudah teman-teman masuk ke source ya, teman-teman silahkan ketikkan import net ya .proteinit.sql.dbutils. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman tadi udah untuk membuat metode ini ya, kita perlu import dbutils-nya itu. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah teman-teman tinggal membuat metode. Metodenya teman-teman biar mudah bisa di atas ini aja ya, bisa di atas button action perform ini ya. Metode untuk button tadi. Oke. Teman-teman, metodenya adalah bersifat prosedur ya. Jadi boleh private, oke, private void ya. Kemudian sinkronisasi tabel ya. Kemudian di sini apa yang harus dilakukan ya, berarti string SQL seperti biasa ya. Karena kita mau sinkronisasi semua data yang ada di tabel, berarti select all, nama tabelnya user ya, from user ya. Kemudian try and catch. Try and catch ya, di sini sama ya, PS sama dengan, kita sebenarnya mengulang kayak gini untuk teman-teman berlatih juga ya, untuk terbiasa ya. Karena pemrograman ini tidak susah, hanya pengulangan-pengulangan. Ketika konsepnya ngerti, ini mudah. Selanjutnya ya RS, karena dia tidak ada perubahan pada data, kita hanya sinkronisasi data yang ada di tabel database dengan tabel yang ada di NetBeans. Artinya nggak ada data yang berubah tuh, nggak ada penambahan, nggak ada modifikasi, edit,
nggak ada yang terhapus. Artinya rs sama dengan ps.executeQuery, ya. Gitu ya, jangan sampai lupa. Ingat, execute query artinya tidak ada penambahan. Kalau misalnya ada penambahan, update. Itu aja. Berarti kan ada update data tuh, penambahan, penghapusan, ya berarti execute update. Tulisnya juga ps.execute update langsung ya. Selanjutnya di sini adalah apa? Tabel ya, sorry, bukan tabel, model. Tabel.set model, ya. Kemudian kita isi di dalamnya adalah dbutils, ya, dot result set to tabel model rs. Ya. Selanjutnya, ya. Sampai di sini kita sudah selesai membuat metode. Membuat metode ini untuk sinkronisasi data sudah selesai ya. Saya agak cepat ya di sini ya. Selanjutnya ya, teman-teman mau ketika halaman ini terbuka nanti langsung sinkron. Kalau kayak gini belum sinkron. Kita jalankan dulu coba. Oke. Sampai di sini ini belum sinkron nih tabelnya ya. Ketika teman-teman sudah membuat metodenya ini tabelnya ini belum sinkron. Kenapa? Karena belum dipanggil. Maka kita perlu memanggil metodenya di mana kita membutuhkan untuk sinkronisasi data. Oke, kita panggil pertama pada saat terbuka ya. Berarti sinkronisasi tabel. Ini cara memanggilnya. Satu baris ini saja, yaitu nama dari metodenya. Ya, simpel ya. Nama dari metodenya adalah sinkronisasi tabel. Kita tinggal panggil saja, kemudian kita coba jalankan. Oke. Ketika kita memanggil metodenya saat halaman ini terbuka atau pada event window open, saat halaman ini terbuka otomatis nanti akan sinkron. Dia akan menampilkan data-data yang ada di database pada tabel user yang kita inginkan. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan masukkan lagi. Misalnya siapa? Tony misalnya ya, username 12345 gitu. Password username misalnya Tony juga. Kemudian 12345 ya. Kemudian informatika B, submit. Pendaftaran berhasil. Oke, pendaftaran berhasil. Oke. Loh, kok nggak nambah pada tabel? Seharusnya kan nambah ya. Kenapa? Karena belum dipanggil metodenya. Jadi di saat sukses teman-teman melakukan pendaftaran, harusnya teman-teman memanggil metodenya lagi di sini, gitu ya. Ketika pendaftaran berhasil, maka teman-teman sinkronisasi tabel kembali ya. Ketika saya jalankan otomatis nanti udah langsung masuk ya. Tapi nanti kita coba untuk memasukkan data kembali ya. Kemudian ketika berhasil menambahkan data, nanti akan langsung sinkron di tabel. Oke, ini tadi yang baru dimasukkan udah langsung masuk ya. Tapi kita, ya karena kita saat membuka otomatis sinkron ya, wajar nanti kita langsung masuk. Sekarang kalau misalnya kita menambahkan lagi, kalau tadi menambahkan nggak langsung masuk ya, kita akan menambahkan lagi misalnya, apa ya, misalnya Jokowi ya, misalnya username-nya Jokowi, nama Joko Widodo misalnya ya, password 12345 gitu ya, informatika atau apa, informatika deh, kelas A, submit. Pendaftaran berhasil. Kalau yang sebelumnya ini tidak langsung sinkron di tabel, sekarang langsung sinkron. Gitu ya, gampang ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Siap-siap untuk menyelesaikan tugas dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.